Gua mau nanya sesuatu dulu ke lu. Menurut lu, kenapa banyak anak muda sekarang ngerasa selalu kekurangan uang, padahal mereka juga kerja? Gajinya ada, pemasukan ada. Tapi setiap akhir bulan rasanya hampir selalu sama. Uang habis, tabungan tipis, dan hidup terasa nggak benar-benar maju. Padahal kalau dilihat dari luar, gaya hidupnya juga nggak kelihatan mewah. Nggak punya mobil mahal, nggak tinggal di rumah besar, nggak liburan ke luar negeri, tapi tetap saja kondisi finansialnya terasa berat. Dan yang menarik, penyebabnya sering bukan keputusan besar, justru kebiasaan kecil yang terus diulang setiap hari. Kalau lu perhatiin, banyak kebiasaan anak muda sekarang sebenarnya kelihatan normal. Ngopi, nongkrong, pesan makanan online, beli barang karena diskon, langganan aplikasi, semuanya kelihatannya biasa saja. Masalahnya bukan di satu kebiasaan. Masalahnya ada di akumulasi kebiasaan itu. 100.000 di sini, 50.000 di sana, 100.000 lagi minggu depan. Jumlahnya kecil kalau dilihat satu-satu, tapi kalau dijumlahkan dalam sebulan, baru kelihatan. Dan seringkali angka itu cukup besar, bukan karena hidup kita mahal, tapi karena banyak pengeluaran kecil yang terjadi tanpa kita sadari. Salah satu kebiasaan yang paling sering terjadi adalah micro spending, pengeluaran kecil yang terasa tidak penting untuk dihitung. Contohnya sederhana, kopi. Sekali beli mungkin 30 atau 40 ribu. Kelihatannya kecil, tapi kalau hampir setiap hari dilakukan, dalam sebulan bisa lebih dari 1 juta. Dan itu baru satu jenis pengeluaran, belum makanan online, belum jajan kecil, belum minuman lain. Masalahnya bukan di kopinya. Masalahnya karena pengeluaran seperti ini sering terjadi tanpa pernah benar-benar dipikirkan. Ada juga pengeluaran yang datang dari lingkungan sosial. Banyak keputusan finansial sekarang sebenarnya bukan keputusan pribadi. Teman ngajak nongkrong, teman ngajak healing, teman ngajak staycation. Secara pribadi mungkin kita sebenarnya nggak butuh, tapi karena semua orang ikut, akhirnya kita ikut juga. Kadang bukan karena ingin, tapi karena nggak enak kalau nolak. Lama-lama uang keluar bukan lagi untuk kebutuhan hidup, tapi untuk menjaga hubungan sosial. Dan yang menarik, banyak orang merasa ini hal yang wajar. Padahal kalau dihitung, pengeluaran sosial sering jadi salah satu yang paling besar. Selain itu ada juga kebiasaan konsumsi yang sangat cepat. Sekarang hampir semua hal bisa diselesaikan dengan uang dan satu klik. Lapar, pesan makanan. Butuh sesuatu, buka marketplace. Bosan, cari hiburan. Semuanya instan. Masalahnya kita jadi terbiasa menyelesaikan rasa tidak nyaman dengan mengeluarkan uang. Sedikit bosan, belanja. Sedikit stres, jajan. Sedikit capek, pesan makanan. Tanpa sadar, uang berubah fungsi. Bukan lagi alat untuk kebutuhan, tapi alat untuk meredakan perasaan. Ada juga hal lain yang jarang disadari. Pengaruh media sosial. Banyak standar hidup sekarang sebenarnya tidak datang dari kebutuhan pribadi, tapi dari apa yang sering kita lihat di layar. Teman upload tempat ngopi yang bagus. Ada yang liburan singkat. Ada yang beli barang baru. Pelan-pelan muncul perasaan halus di dalam kepala. Kayaknya gue juga perlu begitu. Bukan karena butuh, tapi karena merasa itu normal. Padahal yang kita lihat di media sosial sering cuma potongan kecil dari kehidupan orang lain. Kita melihat hasilnya, tapi tidak melihat kondisi finansial di baliknya. Ada juga satu kebiasaan lain yang cukup berpengaruh. Sulit menunda kesenangan. Begitu gajian, banyak orang langsung ingin membeli sesuatu. Rasanya seperti hadiah setelah kerja sebulan penuh. Dan sebenarnya itu wajar. Masalahnya kalau hampir semua uang habis untuk kesenangan jangka pendek. Karena dunia sekarang memang didesain supaya kita terus membeli sesuatu. Diskon, flash sale, promo terbatas. Semua dibuat supaya keputusan belanja terasa mendesak. Padahal seringkali sebenarnya tidak mendesak sama sekali. Hal lain yang cukup sering terjadi adalah tidak adanya gambaran jangka panjang. Banyak orang fokus pada 1 bulan ke depan. Gaji bulan ini cukup atau tidak? Tapi jarang yang benar-benar berhenti dan berpikir, kalau pola hidup ini diteruskan 5 tahun lagi bagaimana? Apakah ada tabungan? Apakah ada aset? Apakah ada keamanan finansial? Atau hidup akan tetap seperti sekarang? Tanpa gambaran masa depan, keputusan finansial sering hanya berdasarkan keinginan hari ini, bukan kebutuhan masa depan. Dan sebenarnya ada satu hal lagi yang lebih dalam dari semua ini. Seringkali masalahnya bukan di jumlah uang, tapi di cara kita memandang uang itu sendiri. Banyak orang melihat uang sebagai sesuatu yang harus segera dinikmati. Begitu ada,
langsung dihabiskan. Jarang yang melihat uang sebagai alat untuk memperluas pilihan hidup di masa depan. Padahal fungsi uang yang paling kuat bukan sekedar untuk membeli barang, tapi untuk memberikan pilihan. Pilihan untuk hidup lebih tenang, pilihan untuk tidak selalu terjebak dalam tekanan finansial, pilihan untuk membantu orang lain ketika dibutuhkan. Tapi pilihan seperti itu hanya muncul kalau uangnya dikelola, bukan dihabiskan. Kalau dipikir-pikir, menjadi miskin itu jarang terjadi karena satu keputusan besar yang salah. Lebih sering karena ratusan keputusan kecil yang terlihat tidak berbahaya. Ngopi sedikit, nongkrong sedikit, belanja sedikit, healing sedikit. Semua terasa kecil. Semua terasa wajar. Tapi kalau kebiasaan itu berjalan selama bertahun-tahun, dampaknya besar. Bukan berarti kita harus berhenti menikmati hidup. Bukan berarti semua pengeluaran itu salah. Yang lebih penting sebenarnya adalah kesadaran. Apakah kita benar-benar sadar dengan pola hidup kita sendiri, atau kita hanya mengikuti kebiasaan yang berjalan otomatis? Karena kalau tidak pernah benar-benar disadari, pola itu akan terus berulang. Hari ini sama seperti kemarin. Dan mungkin 5 tahun lagi juga masih sama. Kadang masalah finansial bukan soal seberapa besar gaji yang kita punya, tapi seberapa sadar kita menggunakan uang itu. Banyak orang berpikir mereka miskin karena penghasilannya kecil. Padahal kadang masalahnya lebih sederhana. Mungkin kita hanya terlalu sering mengatakan, cuma sedikit. Padahal kebiasaan kecil itu terjadi hampir setiap hari. Dan sekarang coba pikirkan satu hal. Kalau pola hidup kita hari ini tidak berubah, 5 atau 10 tahun dari sekarang, menurut lu hidup kita akan benar-benar berbeda? Atau sebenarnya tetap sama saja? Kalau video ini berguna, lu bisa like dan share ke orang-orang terdekat lu. Siapa tahu ada yang memang lagi butuh dengar ini. Kalau lu punya cerita atau pengalaman serupa, tulis di kolom komentar. Bisa jadi cerita lu ngebantu orang lain. Dan jangan lupa subscribe supaya gua bisa terus bikin konten yang bermanfaat kayak gini.